Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya serta nikmat yang melimpah ruah yang tidak bisa kita hitung dengan apapun, tidak bisa kita hitung dengan lisan dan alat digital lainnya, dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bersimpulkan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang penuh kegelapan, zaman penuh kejahatan, ke zaman yang terang benderang, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, apa kabar penonton-penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Insyaallah baik-baik saja. Pada hari yang berbahagia ini, ana akan menyampaikan tips atau tutorial menjadi insan yang lebih baik dan yang terbaik. Di dalam diri kita manusia, kita memiliki fitrah untuk menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang the best to the best, dan yang terbaik dan terbaik. Tapi itu kita hanya di dalam pikiran kita belaka. Bagaimana cara kita untuk mencapai suatu tujuan itu? Kita harus memiliki goal, harus memiliki tujuan. Apa yang kita lakukan? Sebelum itu kita harus mengetahui di dalam tubuh kita ada memiliki dua bagian, itulah ruhiyah dan jasadiyah. Maka oleh sebab itu kita harus menguatkan ruhiyah kita dengan cara sholat, berdoa, berzikir, dan juga tilawah Al-Quran. Dan kita harus memperbaiki jasadiah kita dengan cara olahraga dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau tips-tips yang Anda akan berikan kepada kamu semua untuk menjadi yang lebih baik. Kenapa harus memiliki langkah? Karena sama seperti mie instan. Mie instan hanya sekedar istilah. Mie instan itu hanya sekedar istilah. Yang sebenarnya ialah mie itu, walaupun dia namanya mie instan, dia membutuhkan proses. Seperti kita membuka bungkus mie-nya, kita masukin ke dalam air, kita rebus, kita tiris, kita aduk dalam piring. Itu semua membutuhkan proses. Jadi tidak ada istilah yang namanya sukses atau hidup itu instan, karena semuanya butuh proses, mudah maupun susah. Kita sudah dalam langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, kuatkan niat kita, perbaiki niat kita, update niat kita setiap hari. Kenapa harus niat pertama? Karena kita pasti pernah mendengar di hadis arba'in yang pertama, inna a'malu bin niat. Segala sesuatu dan segala perbuatan tergantung dengan apa yang ia niatkan. Maksud niatkan sini apa? Niatkan yang halal dengan sesuatu yang halal. Misalnya kita mencuri, tapi kita berniat dengan uang curian itu kita ingin berinfak, ya sama aja, kita bukan mendapat pahala tapi mendapatkan dosa. Dan tidak hanya sekedar niat. Jika hanya sekedar niat, itu hanya sekedar pikiran belaka doang. Jadi kita harus memiliki apa? Kita harus memiliki mindset. Kita harus meluruskan mindset kita. Kenapa kita harus meluruskan mindset kita? Karena apabila niat kita A, tapi mindset kita tuh ke B, maka kita tidak akan mencapai tujuan yang efisien serta yang efektif. Jadi kita harus sama-sama meluruskan niat kita serta mindset kita. Dan juga tidak hanya niat dan mindset doang. Jadi kita harus melakukan praktek. Semua itu harus ada praktek. Misalnya kita kerja, semua itu adalah praktek. Walaupun kita menggunakan niat, kita menggunakan mindset, dengan pikiran, tapi kita harus ada praktek. Belajar harus praktek. Belajar berbicara bahasa Arab, bahasa Inggris, dan lain sebagainya dengan praktek. Maka oleh sebab itu, maka kita harus kuatkan 3 langkah yang Anda beritahu ini, yaitu adalah niat, meluruskan mindset, dan melakukan praktek. Dan kita semua pasti tahu, di setiap langkah-langkah pasti memiliki rintangan tersendiri. Misalnya, ini adalah sebuah grafik. Sumbu Y adalah rintangan, sedangkan sumbu X adalah langkah. Jadi, sejauh apa kita akan melangkah, maka akan semakin tinggi, semakin banyak rintangan yang akan kita lalui. Maka kita harus berusaha
menghadapi langkah-langkah tersebut. Terus selanjutnya adalah apa saja contoh-contoh kita menjadi sukses, menjadi yang lebih baik? Ya, ada banyak caranya. Salah satunya adalah seperti menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar menuntut ilmu, bukan hanya sekedar belajar ilmu, tapi kita juga mempelajari adab, akhlak, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena misalnya ada padi dan rumput. Padi itu adalah adab, dan rumput adalah ilmu. Jadi permisalannya adalah apabila padi tumbuh, maka rumput akan ikut tumbuh. Sedangkan rumput tumbuh, maka belum tentu padi akan mengikuti tumbuh. Maksudnya apa? Maksudnya kita memiliki adab yang bagus, ada kepada guru. Tapi walaupun ilmu kita ya mungkin mohon maaf hanya sekedar di bawah rata-rata, tapi kita memiliki ilmu, tapi kita memiliki adab, maka Allah akan membantu kita melalui adab kita tersebut. Maka Allah akan memberikan kita ilmu dengan tanpa kita sadari sedikit pun. Dan juga sebaliknya, kita memiliki ilmu yang banyak, ilmu dari A, B sampai Z dan sebagainya, tapi kita tidak memiliki adab. Ya, kita memiliki ilmu tapi ya nggak berkah. Kita belajar ilmu bukan hanya sekedar belajar ilmu. Kita belajar ilmu untuk mencari keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah disiplin. Dengan cara apa? Dengan cara manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Terus manajemen itu apa maksudnya? Manajemen itu adalah sebuah proses perencanaan, pengkoordinasian, serta pengawasan sumber daya yang berguna untuk mencapai tujuan yang efektif dan serta efisien. Jadi oleh sebab itu, maka kita harus memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti perkataan Khalifah keempat Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, al-waktu kasyaif. Waktu itu ibarat seperti pedang. Jadi jika kita salah menggunakan pedang tersebut, maka pedang tersebut dapat melukai pemilik serta pengguna pedang tersebut. Jadi kita harus menggunakan dengan waktu dengan sebaik-baiknya. Dan Allah juga berfirman dalam surah Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanallahu alazim. Demi masa, demi waktu. Sungguh manusia dalam keadaan-keadaan yang merugi. Yang keadaan dalam merugi di sini apa? Yang keadaan dalam merugi yang di sini ialah orang-orang yang menggunakan waktu dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang tidak bermanfaat, dengan hal-hal duniawi yang tidak memberikan akhirat sedikit pun. Jadi orang-orang apa aja yang beruntung? Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal kebajikan, serta orang yang menasihati dalam hal kebaikan dan menasihati dalam hal kesabaran. Jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena lingkungan sangat berpengaruh bagi diri kita, bagi sifat kita dan lain sebagainya. Misalnya seperti ini. Kita adalah orang yang soleh, tapi lingkungan kita tuh tempat hal yang banyak maksiat, banyak hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara logika pasti, secara garis besarnya pasti kita akan mengikuti hal-hal yang maksiat yang berada di sekitar kita tersebut. Dan juga sebaliknya, kita adalah orang yang preman pasar atau orang jahat apa gitu, tapi kita berada di lingkungan yang seimbang, yang tawazun, serta daerah yang mungkin saja isinya itu orang-orang soleh dan lain sebagainya. Maka insya Allah akan mengarahkan kita ke jalan yang baik tersebut. Dan untuk lingkungan juga, kita seperti misalnya orang terdekat, seperti keluarga atau teman-teman. Misalnya kita di pondok atau di mana, pasti kita mikir teman-teman atau teman dekat itu. B.J. Habibie pernah mengatakan, tak perlu seseorang yang sempurna
cukup temukan orang yang selalu membuatmu bahagia dan membuatmu berarti dari siapapun. Maksud di sini apa? Kita tidak perlu orang yang tinggi sekali, misalnya orang itu pintar kali, soleh kali, sedangkan apa kali, tapi ya dia tidak menghargai orang lain. Ya untuk apa? Ya sia-sia. Jadi kita memiliki orang yang selalu menghargai kita, membuat kita bahagia, serta membuat kita menjadi berarti dari siapapun. Maupun kita ya dibanding orang lain, ya tidak, tapi pandang orang ini kita lebih dari siapapun. Maka kita harus mencari teman, mencari orang terdekat dengan sebaik-baiknya. Kalau keluarga, ya jangan lagi. Pasti keluarga akan membuat kita menjadi bahagia dan membuat kita berarti lebih dari siapapun. Dan kita harus melakukan semua itu dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata-kata seorang tokoh dunia, itu adalah Ajah Brahm mengatakan, "Laluilah semua suka duka, canda tawa. Dengan sepenuh hati, jangan pernah menyerah. Karena kita ditakdirkan untuk sukses." Kita ditakdirkan untuk sukses. Kita semua pasti ditakdirkan untuk jadi yang terbaik. Jadi, kita jangan pernah menjadi orang yang pesimis. Jadi orang yang selalu optimis. Dan juga ada mahfuzat yang mengatakan, "Manjadah wajadah." Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jadi, kita harus melakukan hal sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras. Karena kita semua mengetahui, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tetapi juga harus diikuti dengan doa, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan usaha tanpa doa itu sombong, sedangkan doa tanpa ada usaha sia-sia. Jadi kita pilih yang mana? Pilih kedua-duanya ya, usaha dan juga doa. Jadi kita harus, misalnya kita menjadi guru, kita ya belajar, melatih diri kita, dan juga senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam, mungkin saja di dalam sholat kita, sholat tahajud kita, sholat duha kita, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini dari Ana. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ana mohon untuk dimanfaatkan. Kita lakukan 3 langkah tersebut. Insya Allah kedepannya kita menjadi yang terbaik dan yang lebih baik, dan menjadi orang sukses yang akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran, afan ala khawatiati. Maaf jika ada kesalahan. Dikarenakan yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan salah hanya dari diri Ana sendiri. Syukran, afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.